Nah, ini dia. Kita sudah dapat tiga bungkus ya. 3 pack. 3 pack. Sawi segar. Oke. Sahabat sayur hidroponik. Mantap. Halo penonton di Seantero Jagat Raya. Sekarang kita ada di perkebunan hidroponik miliknya Pak Ketut. Oke, kita pengen kepo-kepoin masalah kebun hidroponik ini bersama Bapak Ketut. Mari kita kepo. Selamat sore Bapak Ketut. Selamat sore, Pak. Boleh diceritakan Pak ini ya, Apa dari itu? awalnya sampai terjadi sukses seperti ini nih, awalnya gimana nih? Jadi gini, Pak. Nah, Kalau untuk awal ini memang kita memang suka nanem ya. Karena basic kita memang anak tani. oh Jadi gitu. kita memang suka nanem. Hmm. Itu awal pertama. Yang kedua itu memang dilihat dari peluangnya, memang ternyata Bandar Lampung ini masih ada peluang untuk nanam. Begitu. Pasarnya ya. Pasarnya masih ada. Kenapa? Karena kebutuhan untuk Bandar Lampung itu masih disuplai dari Bandung sama Medan. Oh gitu. Makanya ini masih ada peluang. Oh iya iya. Jadi pasarnya banyak ya. Ya. Terus keuntungannya apa antara hidroponik dengan tanaman konvensional biasa lah katakanlah? Ya. Jadi kalau untuk berbicara keuntungan atau kelebihannya, katanya Iya iya iya. Jadi kelebihannya yang pertama itu kita memang menciptakan produk yang nggak pakai pestisida. Dalam arti pestisida Jadi ini buatan ya, atau pestisida kimia. jadi Kita nggak organik ya. Bukan Bukan yang seperti itu. menghasilkan yang organik, tapi dia menghasilkan sayuran sehat. Oh begitu ya. Jadi lebih luas lagi ya. Iya, sayuran sehat. Kenapa? Karena kita masih menggunakan pupuk kimia. Maka kita masih menggunakan pupuk. Tapi yang nggak kita pakai itu hanya pestisida. Kenapa? Karena pupuk itu nggak berbahaya. Pupuk tidak berbahaya. Yang berbahaya itu pestisida. Tetapi tanpa pestisida, apakah dia tidak diserang hama ya? Kalau diserang sama hama itu pasti. Pasti. Tapi kan di situ ada perlakuan. Perlakuan, menyiasatinya bagaimana? Menyiasati yang pertama itu memang dari sanitasi atau kebersihan. Kebersihan. Itu pertama. Yang kedua memang dari lokasi atau tempat kita memang agak tertutup. Oh begitu ya. Jadi Ya. tertutup supaya hama tidak masuk. Betul. Oh iya iya iya. Dan iya. itu ada pencegahan sebelum terjadi terserang hama. Pencegahannya seperti apa misalnya? Kita ini pasang di tiang ini kan ada namanya yellow trap ini ya. Oh gitu. Oh jadi yang ini ada maksud dan tujuannya ini ya? Iya, itu kan lengket tuh. Oh. Itu kan ada hama-hama yang nempel. Jadi seperti Jebakan. lem tikus. Ya. Seperti lem tikus. Oh seperti itu menyiasatinya. Ada ya hama-hama yang nempel ya? Ada itu Pak, kelihatan. Dibuka dulu kacamatanya biar kelihatan. Iya ya. Oh iya banyak ya, benar-benar. Terus oh jadi itu cara menyiasati hama ya. Jadi dilindungin. Terus kalau yang atap ini fungsinya untuk apa ini? Apa untuk memfilter sinar matahari atau? Jadi fungsi atap atau bangunan ini adalah upaya tidak kena air hujan. Supaya tanaman gitu. tidak kena air hujan. Kenapa? Kalau tanaman terutama untuk sayuran daun itu kena air hujan, itu tingkat kegagalan panennya tinggi. Oh, karena Curah hujan yang tinggi itu membuat rusak sih. oh begitu, gitu. Ya, makanya Iya, supaya jangan rusak ya tanamannya. begitu melindungi tanaman dari paparan sinar hujan nanti. Terus ini ada berapa macam tanaman ya? Di sini ada banyak Pak, ada 12 jenis. Ada 12 jenis. Ya, Ada kangkung, ada sawi, selada, bayam, ada bayam, ada sawi pati, di situ ada pagoda, Thailand, tale, dan lain-lain. Banyak, ada 12 jenis sayuran di sini. Tapi memang hampir-hampir mirip. Terus contohnya untuk sawi itu umurnya berapa ini? Kalau untuk sawi, kita bicaranya bukan sawi Pak, Oh bukan. tapi di sini dia lebih detail, lebih menjurus. Kalau sawi itu adalah golongan jenis sayuran. Nah kan kita kan orang awam Ya, benar. Kalau sawi itu banyak Pak.
Kalau sawi itu selobor dia masuk, sawi putih masuk, caisim masuk, gitu pakcoy ya. masuk sawi. Tapi di sini lebih detail ke namanya. Ada caisim, ada pakcoy putih. Nah, orang-orang bilang sawi itu adalah caisim. Nah, itu namanya caisim bukan sawi. Kaisin ya. Caisim. Jadi sawi itu ada Sawi itu golongannya. Ada variannya Iya. lagi ya. Golongan sawi Heeh. ada turunannya, Ada ada spesiesnya, turunannya. ada ini itu. Oh begitu. Rata-rata ini umurnya berapa ini sampai dengan panen? Dari tanam sampai dengan panen 3 minggu sampai dengan 4 minggu. Oh gitu ya, 3 sampai 4 minggu. Rata-rata. Ya. Baik kangkung, baik ini, Ya. beda atau beda-beda? Kalau kangkung, Rata-rata. sawi, caisim, kangkung, bayam itu dia 3 minggu panen. 3 minggu sudah panen, lebih cepat berarti. Lebih cepat dibandingkan saya. Kalau jenis pakcoy, pakcoy putih, Thailand, kale itu 4 minggu. Oh iya. Terus kan ini airnya mengalir terus ini, ya sirkulasi. Apa bahan apa yang dimasukkan ke dalam cairan ini sehingga nutrisi tanaman ini tercukupi? Jadi gini Pak. Nah di dalam air ini terkandung itu adalah ini Pak, unsur hara yang dibutuhkan oleh tanaman. Namanya AB mix atau nutrisi sayuran. Ini. Terus? Nah, jadi nutrisi sayuran itu atau pupuk sayuran itu kita taruhkan di air. Nanti air itu yang mengalir. Nah, dari air itulah si tanaman menyerap nutrisi dalam air ini. Begitu. Oh gitu. Iya. Jadi maksudnya untuk proporsinya misalnya dalam berapa Per liter. liter harus Oke. berapa gitu kan ya? Jadi di sini untuk takaran pupuknya itu dia 5 mili per 1 liter air. Per 1 liter 5 mili bahan apa itu namanya tadi? Pupuk AB mix. Pupuk AB mix itu Iya. memang dikhususkan untuk Khususan tanaman untuk tanaman hidroponik. hidroponik. Oh begitu. Tapi bisa juga untuk konvensional bisa juga. Iya. Ini sebetulnya sederhana sekali ya. Ya konsepnya sederhana. Sederhana dan hanya Mengalir. sirkulasi Iya. ini. Dan apakah sirkulasinya itu ditentukan berapa kecepatan aliran air atau secara kira-kira aja? Ada jelas. Ada ya. Ada. Kalau untuk kecepatan airnya dia kalau untuk sistem hidroponik itu dia 1,5 sampai dengan 2 liter per menit. Oh gitu, 1,5 sampai dengan 2 liter per menit alirannya. Iya. Itu Jadi yang airnya dianggap paling iya. efektif. Iya. Kalau terlalu cepat juga mungkin tidak bagus, Iya. kalau terlalu lambat juga tidak bagus ya. Begitu. Oh iya. Terus ini Mak, perawatannya bagaimana? Perawatan. Kalau untuk perawatannya biasa seperti yang lain, di situ kan ada yang namanya waktu tanam, ada waktu pengecekan pH. Jadi pH-nya harus berapa? pH airnya itu dari 5,5 sampai dengan 7. Oh iya, Pak. Berarti mendekati normal ya. Iya. Itu pH cek pH-nya itu pagi siang sore. Pagi siang. Subscribe dong, jangan nonton doang. Kalau di sini sendiri biasanya kendalanya seperti apa? Apakah stabil tingkat keasamannya? Apakah perlu dijas? Oke, kalau di sini agak stabil sih, Pak. Stabil ya. Jadi jarang ngejas Iya. itu ya. Jadi paling kita nurunin hanya sedikit. Di sini di Lampung biasanya itu di Kota Bandar Lampung, Iya. tempatnya di sini itu biasanya kita nurunin. Nggak pernah naikin. Iya. Jadi efektifnya tadi asamnya 5 sampai 6. Nah, sampai 7. Sampai 7. 5,5 sampai dengan Kalau 7. 6 netral kan ya. Terus ini kan Pak Ketut ini sudah lama lah di sini nih. Ini sepertinya karyawannya banyak. Karyawannya ada berapa ini? Untuk ukuran berapa ini ya? Ini untuk ukuran 1000 meter. Jadi 1000 meter persegi ya? Iya, 1000 meter persegi. 1000 meter persegi dengan pekerja berapa orang? Hah? 2 orang. Yang mereka Orangnya banyak 3 orangnya? ini mereka lagi mahasiswa magang. Mahasiswa magang. Nah terus untuk pembibitannya sendiri seperti apa? Kita lihat di sini. Oh kita lihat, oh ini pembibitannya ya. Nah ini dia. Nah lihat dari awal. Mereka lambat. Dari awal aja Pak. Jadi gini. Kecil ya. Ini prosesnya, Pak. Ini apa ini? Ini dia berumur 36 jam 36 jam dari biji. dari biji, 36 Dari biji. jam. Ini sepun ya? Ini Ah. rokul namanya, Pak. Media tanam rokul. Dia Rokul. khusus untuk media tanam ini. Tapi kayak sepun ya, kayak Kayak spon. apa?
kayak apa namanya? Gabus itu. Oh ini Pak kayak gasbul Oh, motor. gaspol. Tapi memang ini spesial ya. Iya, spesial. Spesial untuk tanaman, media tanaman. Begitu. Ini umurnya berapa tadi? 36 6 jam. jam. Nanti Setelah dia kalau, ini ya setelah dia berumur 10 hari seperti ini. seperti ini. Ini untuk tanaman apa ini? Ini untuk caisin Pak, ini sawi Caisin, sawi caisin. Nah, udah gitu baru pindahnya ke sebelah sini Pak. Nih, Oh, nanti dia dipindah satu-satu ya? Iya. Satu-satu. Pindah perpotongan seperti ini. Ini kan udah Oh, dipotong. Oh, iya. Dipotong, ditaruh. Potong, dipindah, nanti sudah sebesar ini. Tapi Sudah tetap air mengalir tetap ya. Tetap dengan aliran seperti yang tadi ya. Iya, tetap. Nanti kalau sudah sebesar ini baru dipindah dia. Kalau sudah sebesar ini dipindah ke yang Di ke meja produksi. ke meja produksi. Ini namanya meja persemaian atau M1. Kalau ini meja persemaian juga. Iya, ini N1, ini N2-nya. Gitu. Iya. Jadi ada berapa proses ya? Satu, dua, tiga ya. 3 proses. 4 kalinya dia langsung dipanen. Ini tadi 36 jam untuk seperti ini berapa hari? Di 2 minggu setelah dipisah. Oh gitu ya, 2 minggu. Nah ini 2 minggu nih, setelah 2 minggu baru ditanam ke Meja situ. meja hidroponiknya. Ya, meja produksi namanya. Meja produksi. Istilahnya ini luar biasa ya. Begitu. Luar biasa. Ini peluangnya sangat sangat lebar sebetulnya ya, karena kan sayuran apalagi di Bandar Lampung ini pasarnya kan masih luas ya. Masih luas. Terus pemasarannya kemana Pak Ketut? Kalau untuk pemasarannya kita saat ini masih di seputaran Bandar Lampung. Masih sekitar Bandar Lampung. Supermarket sama kafe-kafe yang ada di Bandar Kafe. Lampung. Begitu. Masih di seputaran Bandar Lampung. Dan mereka sudah menjadi Mitra. pelanggan Iya, mitra ya. Sudah menjadi pelanggan tetap Sudah kita. menjadi mitra. Begitu. Terus kira-kira kendalanya apa aja nih? Biasanya kan kendalanya ada ya. Pasti. Nah, Jadi kendalanya kalau kendalanya di sini itu, yang pertama itu ya memang serangan hama penyakit pasti. pasti. Iya. Penyakit betul. apa biasanya? Kalau penyakit dia biasanya busuk batang. Busuk batang diakibatkan oleh Diakibatkan karena kelembaban terlalu tinggi. Begitu. kelembapan Iya. udara ini ya terlalu Nah, tinggi. Udah gitu kita lambat untuk masa panen. Begitu itu untuk penyakit. Kalau untuk hamanya dia kutu daun atau yang Kutu Bapak lihat, daun yang Bapak tadi nempel-nempel itu jadi- hama. Nah, itu kendalanya. itu kutu daun itu ya. Jadi Iya. dikurangin dengan cara dijebak pakai Iya, lem ya. benar. Begitu. Terus kendala yang lain misalnya? Kendala yang lain biasanya sih gini, Pak. Cuaca terlalu ekstrim, udah gitu tiba-tiba dia mendung. Oh begitu. Nah, ketika dia terlalu panas, udah gitu dia mendung, tiba-tiba dingin, nah itu menyebabkan tanaman stres. Oke. Kalau sudah stres dia ada yang layu, ada yang mati seperti itu. Itu Oke. kendala alam sih. Itu yang kendala ya. Kendala alam. Terus Benar. yang lain-lain sepertinya nggak ada. Ya kendala yang lain ya seperti gagal panen itu sudah biasa. Gagal panen akibat yang tadi itu ya, Tadi yang itu. itu. Udah gitu ada juga yang akibat dari kelalaian pekerja. Iya. Airnya habis nggak ketahuan. Ah, Kan mati gitu. sirkulasinya Iya, macet. begitu. Terus begini Pak Ketut, kalau misalnya kita untuk pemula nih, Ya. untuk pemula, seperti apa seharusnya supaya kita pemula Nah, dengan pembelajaran, tetapi nanti bisa berhasil diharapkan. Gitu. Soalnya kalau langsung luas begini kan nggak mungkin. nanti nggak mungkin. Iya, Pasti benar. dari semeter kali Iya. semeter dulu. Jadi Bagaimana? yang pertama itu Nah. kalau kita untuk pemula itu yang pertama itu adalah suka dulu nanam. Oh gitu. Iya, Suka kalau- dulu. Suka dulu nanam yang pertama. Hmm. Artinya kalau kita sudah suka, ketika kita ada ketemu kegagalan atau gagal panen atau gagal tanam, kita masih mau mencoba. Kenapa? Karena kita suka kan begitu. Itu Iya. yang paling pertama. Yang kedua, jangan banyak-banyak dulu. Sesuaikan dengan kemampuan kita. Iya. Baik itu kemampuan finansial atau kemampuan kita merawat atau kemampuan kita bercocok tanam. Dulu, iya. Udah itu udah sesuaikan itu baru kita pelajari apa sih kekurangan kelebihannya apa yang kita Nah, itu ambil. dia. Gitu. Nah dari situ kalau sudah bisa mengatasi masalah tersebut, udah gitu kita bisa treatment itu bisa 4 kali atau 5 kali panen baru kita mulai tambah. Oh iya. Iya jangan sekaligus langsung besar nanti bingung malah. Jadi mungkin satu meja dulu ya. Satu Satu meja meja dulu. pun mungkin tidak sepanjang ini ya. Satu meja itu ada yang paket, biasanya ada paket untuk
pemula itu 1x1. 1x1 itu kan mestinya ini kan ada 3 meja ini untuk Ya. pembibitan, untuk Ya. penormalan katakanlah, terus baru ke meja produksi. Ya, jadi kalau harus untuk 3 meja atau seperti apa? sebenarnya kalau untuk pemula nggak perlu 3 meja, karena itu fungsi ini semua bisa kita gantikan dengan nanpa. Gitu. Ya, kalau ini semua kan ini hanya untuk menopang produksi susu itu supaya dia berkelanjutan. Iya, Kalau iya, sudah besar dia harus kita siapkan meja seperti ini. Tapi kalau untuk pemula Pemula tidak nggak perlu, usah, tidak karena perlu. karena sedikit Iya. ininya apanya ya, skopnya Ah, sedikit. Begitu. Terus ini misalnya ada yang berminat, apakah ada jasa-jasa konsultasi apa semacam? Oke, Pelatihan kalau untuk atau masalah seperti apa? peminat, jadi untuk masalah peminat, memang kalau selama pandemi ini kita memang nggak buka privat atau pelatihan, kita nggak buka karena memang dilarang kan begitu Pak. Oh iya ya. Nah, tapi kalau untuk mungkin sudah pandemi ini kita masih ada yang namanya privat, itu setiap minggu itu kita buka privat bagi teman-teman yang mau, atau mau konsultasi juga boleh, atau mau gitu. datang langsung ke sini juga boleh, nggak masalah, kita menerima semua tamu yang ada di sini. Oh iya. Oke. Begitu. Oke, penonton diberi kesempatan, siapa yang berminat ya langsung hubungi ini suhunya. Nanti bisa kita cantumin nomor Oke. HP saya di situ. Nanti Bisa. di kolom komentar boleh siapa yang mau bertanya-tanya, nanti Pak Ketut langsung yang menjawab. Oke. Oke, kita lihat-lihat ke yang udah jadi itu. Nah, cara Ayo, panennya gimana Pak Ketut? Jadi panennya gimana? Diberi contoh dulu. Panennya. Gampang kok Pak, panennya kayak biasa, tinggal sabut begini. Tuh. Gitu Oke, ya. Iya. Tuh, Jadi- adiknya dipanen. Panen deh. Oh, tinggal cabut aja. Tinggal cabut aja. Oh, nah, itu ya. Ah, Ada iya. juga yang mati ya. Ada Atau juga enggak? Pak. Nih ya. Ah, cukupnya aja deh, nanti nggak kemakan berapa biji. Kilo lah. ini mah. Yang bagus. Oke, kita panen selada. Ini selada apa namanya? Selada bukan selada biasa, selada keriting hijau, tapi dia varietasnya dia Kaifira, Pak. Oh, tapi bukan termasuk ini ya. Apa, Pak? Apa namanya tadi, sawi bukan? Bukan, dia jenis selada dia. Ya? Ini dia selada. Oke, cukup sepertinya nih. Oke, cukup. Cukup ya? Nah, Oke, cukup kalau lah. sudah cukup. Ya, nanti kita Oke. proses ke packing. Oke, kita packing. Kita timbang dulu. Ada cabut dulu ininya, akarnya, cabut akarnya. Nah, dibalik, dipilihin dulu ininya, seladanya. Oh, bagus.
Oh gitu, itu dibuang. Dibuang. Terus ini dimanfaatin untuk apa gitu nggak? Ini jadi pupuk kan apa namanya, pupuk organik sama kasih makan ikan. Oh gitu. Jadi nggak kebuang begitu aja ya? Oh, Kalau terus ditimbang. timbangannya 200 gram. Per 200 gram. 200 gram. Ini sama seperti tadi. Sama dibuang. Disortir dulu. Per 200 gram dikemas seperti itu. Beda kalau ini, dia dikemasnya kayak bucket bunga, Pak. Oh gitu. Oh. 215. 200 dianggap 200 lah ya. Baru pakai pasir gitu. Mana 21 aja dulu. 21 ini ada 21. Ini habis itu ini Pak masukinnya. Seperti ini. Ini buat ngemalnya ya? Ya, biar nggak, biar kan kalau tanaman kan ini Pak keset masukinnya. Nah, ini biar nggak keset. Biar gampang masukinnya dan tidak rusak. Dan tidak rusak. Oh, luar biasa. Ada teorinya. Ini batu tertarik. Oh, seperti ini. Ini dijadiin satu. Dijadiin satu dulu. Lalu diisolasi. Jadi kayak bucket bunga aja, Pak. Oh, gitu. Tetap terbuka atasnya ya. Terbuka atasnya. Itu pekerjaannya atau Saya lagi mahasiswa PKL, Pak. Oh, mahasiswa dari mana? Dari ini, Pak. Oh, Dari Fakultas Pertanian. Luar biasa. Ada berapa orang yang ini? Ada 13 orang. Nah, habis ini atasnya dipotong dulu, Pak. Oh, gitu. Ini seperti ini aja sudah cantik ini ya. Nah, di situ kita Dipotong lagi. potong dulu. Nah, seperti ini saudara-saudara, cantik kan? Ini per 200 gram ya. Oke, kita kemas yang berikutnya. Jadi ini tiap hari panen, tiap hari nanam, tiap hari panen, Iya. baru nanam. Ya, Terus terus begitu ya. Kalau pagi biasanya panen pagi kayak selada kan memang panennya pagi, Pak. Kenapa panen pagi? Karena dia nggak ditutup. Kalau dia ditutup dia apa tuh namanya untuk apa tuh namanya? Kadar dia menjadi busuknya lebih cepat. Cepat kalau terbuka, kalau tertutup enggak. Oh, begitu. Nah, Terus ini begitu panen dikemas langsung dibawa ke pasar, ke supermarket. supermarket. Nah, supermarket sama rumah makan. Di sana langsung dipajang ya, nggak perlu lagi Iya, dipajang. A few moments later. Nah, ini dia. Kita sudah dapat tiga bungkus ya. 3 pack. Nah, sawi segar. Oke. Sahabat sayur hidroponik. Mantap. Oke penonton, sampai di sini dulu ya. Semoga ini dapat menginspirasi semuanya. Sampai jumpa, sehat selalu. Terima kasih Pak Ketut. Sama-sama Pak, jadi jangan kapok-kapok. Iya, tetap bersatu dalam cinta. Oke, salam hijau dari Taman Hidroponik Lampung. Wes, mantap.